Banjir dan longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera terus menjadi sorotan. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Air bah dan material kayu memenuhi aliran sungai Wigile hingga memicu kepanikan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Arvin Fauzan. Saya Muhammad Rizky Akbar. Kami akan mewawancarai tentang isu yang akan diangkat, yaitu banjir Sumatera dan penguasaan lahan pada tahun 2025. Halo guys, selamat sore. Hari ini saya akan mewawancarai dengan siapa, Mas? Mas Evan. Oh, Mas Evan, ya, tentang isu yang kita bawakan, yaitu adalah banjir Sumatera di 2025 dan penguasaan lahan. Sebelumnya, Masnya tahu apa belum tentang ngikutin atau enggak sih soal isu banjir 2025 di Sumatera? Oh, kalau saya ngikutin Mas beberapa, tapi gak sedetail mungkin. Menurut Masnya nih, kenapa banjir di Sumatera itu bukan banjir biasa, itu menurut Masnya kenapa nih? Menurut saya banjir Sumatera tidak disebut banjir biasa karena ada beberapa faktor, Mas. Kayak banjirnya itu kayak membawa hanyut kayu-kayu besar yang bekas penebangan liar dan banyaknya longsor yang terjadi di area sekitar lahan penebangan tersebut. Menurut Masnya nih, apa sih hubungannya penguasaan lahan dengan banjir yang luar biasa di Sumatera itu? Kan itu kalau misalkan dilihat ya kan di berita-berita itu kan kayak ngeri banget ya, iya. Kayak tinggi banget, terus banyak kayu-kayu gitu. Menurut Masnya apa gitu hubungan penguasaan lahan dengan banjir tersebut? Menurut saya sih ini dari pemerintahnya yang mengalihkan lahan kepada beberapa pihak yang mengelolanya. Lalu dari beberapa pihak yang mengelolanya itu mengelola dengan cara yang salah, Mas. Seperti kayak penebangan ini, kayak gak diambil beberapa doang yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan dari kejadian tersebut penebangannya itu skala besar, jadi bisa mengakibatkan tanah longsor dan beberapa kayu hanyut terbawa arus banjir. Ngeri, Mas ya? Ya, ngeri, Mas, termasuk. Kenapa sih warga itu selalu jadi korban gitu? Padahal mereka kan harusnya kan nggak salah gitu. Padahal mereka juga nggak merusak lahan mereka sendiri gitu. Kenapa mereka harusnya kok jadi korban gitu? Menurut Masnya kenapa? Menurut saya sih karena pemerintahnya, Mas, karena mengelola lahan tersebut tidak benar. Jadi dampak yang terkena kepada masyarakat yang tidak tahu menaui tentang pengelolaan lahan tersebut. Jadi kami kayak sebagai masyarakat jadi mendapatkan hikmahnya doang tanpa merasa melakukan hal tersebut. Apa sih sebenarnya yang sedang diprotes publik lewat viralnya isu banjir ini? Kan kemarin di sosial media itu kan banyak banget ya, kayak komentar-komentar negatif gitu. Menurut Masnya apa sih sebenarnya yang sedang diprotes oleh publik saat ini? Yang dikritik masyarakat itu sebenarnya apa dari isu kemarin gitu? Oh iya ya, menurut saya sih para publik melakukan hal tersebut karena tidak puas dengan kinerja oleh pemerintah. Karena ya menurut artikel yang saya baca ya, Mas ya, banyak pemerintah yang mengalihkan dan menyalahkan satu sama lain untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan. Jadi gak ada dari pemerintah yang inisiatif untuk mengakui kesalahan dan membantu masyarakat tersebut. Jadi banyak protes dari masyarakat karena tidak melakukannya. Kenapa kok pemerintah selalu melempar kesalahan tanpa bertanggung jawab? Nah, kalau misalkan banjir ini tetap terulang terus ya setiap tahun gitu misalkan gitu. Menurut Mas itu letak kegagalan dari pemerintah itu sebenarnya di mana sih gitu? Atau apa yang harus diperbaiki gitu dari pemerintah kita gitu? Dari sistem pemerintahannya, Mas. Menurut saya karena seharusnya pemerintah itu harus mengawasi kepada oknum-oknum yang mengelola lahan tersebut supaya terkontrol dan terkendali. Kayak penebangannya nih harusnya skala dikit-dikit, terus diberikan penanaman ulang supaya tidak terjadinya tanah longsor. Kan yang kita lihat kemarin kan penebangannya kan skala besar, jadi kayak kita melakukan pencegahan agak sulit. Itu, Mas, menurut saya. Gitu ya. Baik, sekian wawancara dari saya dan Mas Evan. Terima kasih Mas Evan telah membantu tugas kami. Kesimpulan dari case ini, dari isu banjir Sumatera dan penguasaan lahan pada tahun 2025 kemarin, itu menurut saya adalah pemerintah itu harus berbenah dari sistem dan lain-lainnya, serta harus belajar lagi untuk menanggulangi bencana sebesar ini. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Terima kasih.